Halo semuanya, saya Kim Yung Jin, seorang spesialis umum. Cara yang dapat membantu kita dalam menjaga kulit di musim panas yang panas ini. Pada hari ini akan ada informasi untuk mencegah penuaan dan alasan kerusakan kulit ketika musim panas, pentingnya menghindari sinar UV untuk kulit pada musim panas, akan membicarakan tentang kebutuhan perawatan kulit. Pada musim panas, tidak peduli malam atau pagi hari, cuaca panas akan menyerang. Cuaca panas diperkirakan bisa berlangsung lama, suhunya bisa mencapai 33 derajat dengan tingkat keterikannya sangat tinggi. Terus meningkat setiap tahunnya. Mengingat musim panas masih terus berlangsung dan tingkat keterikannya semakin meningkat, pasti sangat sering kulit kita terpapar teriknya sinar matahari. Apakah benar tidak akan menjadi masalah? Ada beberapa hal yang dapat merusak kesehatan kulit selama musim panas. Apa itu? Mari kita lihat bersama. Yang pertama adalah sinar matahari, terbagi dua dari sinar UV, yaitu infrared dan sinar langsung. Penyebab utama penuaan dini adalah sinar UV ini. Kerusakan kulit tergantung pada lama kulit yang terpapar sinar dan tingkat kepanasannya. Penuaan kulit yang disebabkan oleh sinar UV disebut photoaging dan penuaan kulit yang disebabkan oleh inframerah disebut heat aging. Khususnya suhu yang terus panas seperti tahun ini. Apabila kulit terpapar dalam kondisi yang lama di bawah sinar matahari, maka kerusakan pada struktur kulit yang disebabkan panas dan ini sudah bisa menyebabkan penuaan. Ditambah dengan masa ini yang kita masih harus tetap menggunakan masker. Bagian mask zone pada kulit, terjadi kerusakan kulit dan kejadian ini semakin banyak terjadi di orang-orang. Banyak media yang mengatakan kata gabungan dari mask dan akne adalah maskne dan akan saya kenalkan bahasa baru ini. Akibat corona di seluruh dunia diberitakan harus menggunakan masker dan membuat jerawat di muka semakin meningkat. Tidak hanya maskne, kulit di area hidung dan pipi juga meradang merah. Semua penyakit kulit termasuk folikulitis, atopik radang kulit karena sentuhan, radang kulit karena jenuh, radang kulit di sekitar bibir yang dikarenakan biang keringat, dan lain-lain. Apabila mengenakan masker dalam jangka waktu panjang, kondisi kulit menjadi bersuhu tinggi dan lembab. Dengan begitu akan mudah terjangkit bakteri dan jaringan pelindung kulit akan menjadi rusak. Selain itu, rangsangan dan tekanan yang terjadi karena kontak langsung kulit juga akan menjadi masalah pada kerusakan kulit, terlebih pada wanita yang mengenakan masker setelah berdandan. Kosmetik dan keringat, serta kotoran yang ada di permukaan kulit tercampur dan mengakibatkan pori-pori tersumbat. Dengan begitu, jerawat dan sejenisnya muncul dan menjadi semakin parah. Kalau begitu, apalagi dampak dari sinar UV? Kita akan bahas lebih dalam lagi. Memang tidak dapat dilihat langsung dengan mata telanjang manusia, namun sinar UV mempunyai sinar matahari yang sangat berpengaruh. Tergantung panjang gelombang yang pada, sinar UVA, sinar UVB, sinar UVC. Dibagi menjadi 3 seperti ini. Meskipun panjang gelombang dan penyerapan ke dalam kulit seimbang, pengaruh pada tubuh manusia berbanding terbalik. Sekali lagi, jika panjang gelombangnya pendek, maka hanya bagian permukaan saja yang terpengaruhi, sehingga bahaya terhadap tubuh manusia jauh lebih kuat. Panjang gelombang terpendek adalah sinar UVC, di mana dapat menyerap di lapisan ozon, tidak dapat mencapai di permukaan bumi dan tidak memberikan pengaruh pada kulit manusia. Sinar UVB adalah sinar UV yang dapat menyebabkan photoaging. Sinar UVB dalam waktu pendek pun, sinar UV yang bisa mengakibatkan terjadinya sunburn, menyebabkan kanker kulit dan gangguan kesehatan kulit lainnya. Pada musim panas dan akhir musim semi, jika dilihat dari waktu yaitu sekitar jam 10 pagi sampai jam 2 sore terbanyak. Di lain sisi, hampir sebagian besar sinar UV menduduki sinar UV dalam kehidupan. Sinar UVA mempunyai gelombang yang panjang menembus ke lapisan dermis kulit dan mengakibatkan photoaging, bisa menembus kaca juga sehingga di dalam ruangan pun bisa memberi pengaruh pada kulit dan mengakibatkan penuaan dan keriput. Kulit menjadi hitam gosong, ini merupakan alasan tanning. Biasanya saat memancarkan sinar matahari di luar ruangan, bagian kulit yang terjadi penuaan yang diakibatkan sinar UV adalah 80%. Bagian yang mengakibatkan suhu kulit meningkat karena sinar infrared adalah 20%. Sinar UVB dibandingkan sinar UVA, energinya 1000 kali lipat lebih kuat sehingga mengakibatkan photoaging yang sangat parah. Tetapi sebagian dari sinar UVA juga mengakibatkan photoaging. Sinar UVA dibandingkan sinar UVB mencapai ke permukaan tanah 10 kali lipat lebih banyak dan masuk ke kulit bagian lebih dalam. Sinar UVB dibandingkan sinar UVA lebih mudah mengakibatkan kulit terbakar, membakar kulit menjadi lebih gosong dan lebih mudah mengakibatkan penyakit kanker. Namun, meskipun sinar UVA lebih kecil, mempunyai efek yang sama dengan sinar UVB. Sebaliknya, penyebab utama yang mengakibatkan penuaan adalah mengakibatkan mentuna. Jadi, sinar UVA lebih kuat daripada sinar UVB.
Saya ingin mengatakan tentang apabila sinar UV terpaparkan terus-menerus mengakibatkan gejala-gejala penuaan kulit. Gejala pertama adalah warna kulit semakin tua. Alasannya adalah sinar UV banyak memproduksi melanin berwarna. Apabila terpapar sinar UV, maka sel melanin warna terbentuk lebih banyak. Kulit yang terpapar di bawah sinar matahari menjadi gosong, di sebagian kulit juga muncul bercak berwarna coklat. Karena kerusakan DNA sel kulit berusaha menghindari dari kanker kulit. Dan karena orang-orang tidak suka apabila kulit menjadi semakin hitam, apabila warna kulit semakin menjadi gelap akibat panas, pasti akan sangat menyakitkan kulit. Kedua adalah elastisitas kulit yang semakin menurun. Yang membuat elastin dan fibrilin semuanya terbentuk dari berbagai macam protein. Elastin yang seperti ini di dalam kulit lapisan dermis sangat rumit dan ada struktur jaringan yang ortodoksi, di mana mempertahankan pemulihan kulit dan elastisitasnya. Photoaging yang terdapat di dalam sinar UV dari sinar matahari akan terurai elastin seperti ini karena banyak terbentuk zat yang rusak. Akan mengakibatkan kulit yang terpaparkan menjadi lebih cepat rusak, hasilnya menjadi tingkat elastisitas berkurang. Di tengah gejala di kulit yang berkeriput dan gejala penuaan yang disebabkan oleh sinar UV. Protein dan zat gula yang banyak di mana terbentuk di lapisan kulit dermis, struktur akan menjadi kuat dengan penyusunan dan jumlah yang benar. Sinar UV memproduksi metuna di kulit, memberikan kerusakan secara struktur di lapisan kulit dermis, akhirnya mengakibatkan keriput. Selain ini, kulit juga menjadi tipis dan kulit mudah menjadi kering. Gejala seperti ini merupakan tanda penuaan kulit yang disebabkan sinar UV. Nah, kalau begitu, seperti ini dimulai dari bahaya sinar UV di musim panas. Untuk dapat menjaga kulit kita, mari kita cari tahu apakah usaha yang dapat kita lakukan. Seperti yang saya tegaskan, yang paling penting adalah tabir surya atau sunscreen. Untuk memilih tabir surya, saya akan memberitahu tip dalam pemilihan tabir surya. Fungsi SPF yang dimaksud Sun Protection Factor dan PA yang dimaksud Protection of UVA semuanya harus dipilih yang bagus. Seperti ini, mungkin SPF 30 sudah cukup, namun orang-orang tidak bisa menggunakannya sesuai yang dianjurkan. Karena banyak yang tidak bisa mengaplikasikannya setiap 2 jam, sehingga jika memungkinkan akan lebih baik membeli SPF 50+ untuk digunakan. Memilih PA+++ yang mempunyai fungsi melindungi dari sinar UV yang tinggi akan sangat bagus. Apabila sudah memilih tabir surya yang sudah bagus, tentu juga harus tahu bagaimana cara penggunaannya, bukan? Hal yang harus diperhatikan saat menggunakan tabir surya. Pertama, kandungan tabir surya bisa rusak jika terkena sinar matahari. Sambil beraktivitas juga akan menghilang. Selain itu, seiring berjalannya waktu, efek dari tabir surya juga semakin berkurang. Saat beraktivitas di luar bukan digunakan saat akan keluar, melainkan digunakan 20-30 menit sebelumnya. Dan akan sangat bagus jika diaplikasikan lagi setiap 2 jam. Dan karena mudah hilang oleh keringat dan air, sehingga akan lebih bagus lagi jika mengaplikasikannya lagi setelah dari air. Dianjurkan untuk menggunakan tabir surya SPF 15 di kehidupan sehari-hari, dan gunakan tabir surya di atas SPF 30 saat melakukan aktivitas di luar. Kedua, tabir surya yang diungkapkan di atas memiliki kandungan organik, bisa mengakibatkan reaksi alergi, sehingga akan lebih bagus apabila menggunakan tabir surya yang kandungannya non-organik. Ketiga, untuk anak-anak di bawah umur 2 tahun dianjurkan untuk berhati-hati dalam penggunaannya. Untuk anak-anak di bawah 6 bulan, pengganti tabir surya adalah baju atau payung yang bisa melindungi dari sinar matahari. Dan untuk anak di bawah 2 tahun, akan lebih aman jika menggunakan tabir surya non-organik. Keempat, dibandingkan dengan produk yang mempunyai fungsi lain, akan lebih bagus menggunakan produk yang memiliki satu fungsi, untuk kebutuhan make up. Namun, tabir surya yang digunakan untuk ditambahkan saat merias dapat dibentuk dalam beragam macam variasi seperti stick atau BB cream dan bedak yang mengandung fungsi tabir surya. Dan bagian lebar seperti lengan, kaki, atau badan akan sangat praktis jika menggunakan produk dalam kemasan lotion atau spray. Kelima, di dalam produk non-organik ada kandungan nano dengan ukuran 10 nanometer sampai 100 nanometer yang memungkinkan meresap ke dalam kulit. Untuk mengurangi white cast, produk yang kandungan nanonya sedikit yang dijual di pasar mempunyai efek perlindungan sinar matahari yang kurang. Untuk kulit yang terinfeksi atau kulit balita, ada kemungkinan untuk terserap ke dalam kulit, harap diperhatikan. Terakhir, setelah menggunakan tabir surya, pastikan untuk perhatikan penggunaan cleansing juga. Harus mengaplikasikannya dengan seksama, saat menghapusnya seringkali secara ceroboh, pori-pori yang menjadi besar karena sinar UV. Apabila tidak menggunakan cleansing, maka kandungan di tabir surya akan mengakibatkan terjadinya maloka acne. Sehingga harus diperhatikan karena bisa mengakibatkan gejala timbulnya jerawat. Di saat mencuci muka meski panas pun gunakan air hangat untuk membersihkannya dan ganti dengan air dingin akan lebih bagus. Apabila tiba-tiba membersihkan muka dengan air dingin bisa mengganggu kerja kulit, khususnya bagi anak-anak yang memiliki struktur kulit yang masih lemah.
Sangat dibutuhkan untuk menggunakan cleansing yang lembut, di mana kandungannya tidak terlalu berat. Untuk mengembalikan kulit yang kusam diperlukan penggunaan pelembab dan toner secara cepat setelah mencuci muka. Semoga bisa membantu membuat kulit Anda sekalian menjadi kulit yang Anda inginkan. Sampai di sini kelas saya hari ini. Terima kasih telah mendengarkannya.